Komputer akuntansi kali ini kita akan membahas komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari komputer akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, maka di kelas 12 ini materinya adalah komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur, dan kita masih menggunakan Accurate sebagai softwarenya. Nah, kali ini kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah KD 3.20, yaitu menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur, dan KD 4.20, yaitu melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Pokok bahasan dari KD ini adalah yang pertama mengenai perusahaan manufaktur. Tentu kalian tidak asing dengan perusahaan manufaktur, sudah sering mendengar istilahnya, tapi mungkin hanya sekedar mendengar istilah atau sekilas transaksinya waktu di kelas 10 saat kalian mempelajari mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat, tidak mendalam, karena ada mata pelajaran khusus yang akan membahas tentang akuntansi manufaktur secara manual, dan di sana dibahas lebih dalam lagi. Di sini cuma sekedar pengenalan aja. Yang kedua yang kita bahas adalah akurat untuk manufakturnya sendiri. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai perusahaan manufaktur. Sebenarnya apa sih perusahaan manufaktur? Kalian kan tentu sudah sering mendengar kata manufaktur. Apa sih artinya manufaktur itu sendiri? Kata manufaktur itu berasal dari bahasa Latin, yaitu manus dan factus, yang berarti dibuat dengan tangan. Nah, pengertian manufaktur sendiri adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan menjual barang jadi tersebut. Jadi, ada proses pengolahan bahan menjadi barang, kemudian barang tersebut dijual. Nah, itu adalah perusahaan manufaktur. Beda dengan perusahaan dagang yang hanya membeli barang yang sudah jadi, kemudian dia menjualnya. Jadi tidak ada proses pengolahan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari perusahaan manufaktur. Yang pertama, aktivitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu ciri yang pertama. Jadi harus ada memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, baru disebut sebagai perusahaan manufaktur. Kalau tidak ada proses produksi, menjual aja, jual beli barang, itu disebut perusahaan dagang. Lalu pendapatan usahanya berasal dari menjual produk yang dihasilkan. Ini cukup jelas ya. Berikutnya, memiliki persediaan produk secara fisik, berarti bisa dilihat, bisa diraba produknya. Yang berikutnya, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Apa itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik? Nah, ini nanti akan kita bahas. Kemudian melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan laba rugi. Harga pokok produksi ini merupakan harga pokok dari barang yang diproduksi. Per unitnya berapa sih? Kalau kamu misalkan buat kue, mau kamu jual, berapa uang yang kamu keluarkan untuk menghasilkan kue tersebut? Nanti namanya harga pokok produksi. Berikutnya terdapat perhitungan harga pokok penjualan.
pada laporan laba rugi. Apa bedanya harga pokok produksi sama harga pokok penjualan? Kalau tadi harga pokok produksi itu harga pokok dari barang yang kamu produksi. Ketika kamu memproduksi kue tadi, biaya yang kamu keluarkan untuk memproduksi kue itu berapa? Tapi ketika kamu menjual, tadi kan kamu akan menambahkan yang namanya mungkin plastik, mungkin stiker, atau kardus, atau biaya lainnya untuk kamu bisa menjual. Nah, itu disebut harga pokok penjualan. Jadi harga pokok produksi ditambahkan dengan biaya-biaya untuk menjual. Nah, secara gamblangnya sih gitu ya, tapi nanti akan kalian pelajari lebih dalam lagi di yang manualnya. Yang saya gambarkan tadi seperti itu, harga pokok produksi tambah dengan biaya-biaya untuk menjual produk tadi, itu disebut harga pokok penjualan. Berikutnya kita akan membahas mengenai biaya produksi. Nah, biaya produksi ini hanya ada di perusahaan manufaktur. Dan ini merupakan salah satu ciri yang tadi sudah kita sebutkan di awal, di mana biaya produksi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk penggolongan biaya sendiri sebenarnya ada berbagai macam penggolongan. Nanti kalau kalian di akuntansi manualnya untuk manufaktur, kalian akan ada ketemu yang istilahnya penggolongan biayanya berdasarkan apa, digolongkan menjadi biaya standar, biaya utama, seperti itu. Banyak macam-macam penggolongannya, tapi pada intinya adalah 3 jenis biaya tadi. Kita lihat yang pertama adalah biaya bahan baku, atau istilahnya adalah raw material cost. Biaya bahan baku adalah bahan pokok atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian utama dari barang jadi yang dihasilkan. Nah, kalau kita contohkan misalkan perusahaan garment. Perusahaan garment adalah perusahaan yang membuat produk berupa pakaian, bisa baju, celana, rok, dan yang lainnya. Nah, kalau perusahaan membuat pakaian, bahan bakunya apa sih? Kain. Nah, kainnya bisa macam-macam, mau katun, mau polister, mau standar, dan yang lainnya. Nah, yang dibilang biaya bahan bakunya itu adalah kain. Kemudian supaya kain ini jadi baju, butuh apa lagi? Kita lihat berikutnya ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung ikut mengerjakan bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Harus ada tenaga kerja yang mengerjakan kain tersebut. Tenaga kerja ini contohnya apa? Si tukang jahit. Kemudian ada tukang pola, tukang gunting pola. Nah, itu adalah contoh dari tenaga kerja langsung. Berikutnya, selain biaya bahan baku tadi dan biaya tenaga kerja langsung, ada juga yang namanya adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Jadi untuk menghasilkan barang, yang paling mudah diidentifikasi biayanya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, karena secara nyata itu bisa kalian lihat dan bisa kalian hubungkan dengan produk yang harus dibuat. Nah, untuk biaya overhead pabrik ini tidak bisa secara langsung kalian korelasikan dengan produknya. Kalau kalian hubungkan dengan produknya itu nggak bisa.
Kenapa tidak bisa dihubungkan secara langsung? Karena ada beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara tidak langsung itu ikut dalam proses produksi. Tidak bisa dipisahkan dari proses produksi, karena tanpa biaya-biaya tersebut proses produksinya tidak akan berjalan dengan baik atau barangnya nggak akan jadi. Contohnya kita lihat di sini ada yang namanya bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung ini adalah bahan pelengkap atau suka juga disebut bahan pembantu gitu. Nah, bahan tidak langsungnya apa sih? Kalau kita bikin baju, selain bahan kain, kita butuh apa? Kita bisa butuh yang namanya kancing atau sleting atau tepian kaos. Kalau kalian punya kaos yang di lehernya ada seperti karet, nah itu merupakan bahan tidak langsung. Tanpa bahan-bahan itu, mungkin pakaian yang diproduksi itu tidak akan menjadi terlalu bagus gitu ya, jadinya biasa aja gitu. Kalau kaos, ya kaosnya nggak bagus karena dikerahnya terlihat lebar, atau kalau misalkan tidak pakai kancing, berarti nggak ada yang namanya kemeja kan gitu. Berikutnya, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang dia secara tidak langsung punya andil dalam proses produksi. Kalau tadi contoh dari tenaga kerja langsung adalah si tukang jahit, tukang pola, tukang gunting. Nah, sementara contoh dari tenaga kerja tidak langsung adalah si supervisornya, atau bahasa Indonesia itu mandornya. Jadi orang yang mengawasi proses produksi supaya bisa berjalan dengan baik, nah itu disebut supervisor atau mandor. Suka tidak suka, supervisor ini pasti dibutuhkan dalam setiap proses produksi supaya untuk menjaga kualitas dari barang yang dihasilkan. Berikutnya adalah overhead pabrik. Mungkin kalau bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, itu kalian masih gampang untuk mengolah. Yang berikutnya adalah overhead pabrik. Overhead pabrik ini selain tadi bahan tidak langsung sama tenaga kerja tidak langsung tersebut, tapi dia tuh berperan. Nah, contohnya kita lihat ada listrik, air, pemeliharaan pabrik, dan lain-lain. Pokoknya semua biaya yang berhubungan dengan pabrik itu adalah overhead pabrik. Contohnya tadi ada listrik. Kalau di pabriknya ada listrik, tidak kayak listrik gitu ya, mungkin proses produksinya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Kemudian airnya dibutuhkan untuk melangsungkan proses produksi. Nah, contoh dari listrik, air, pemeliharaan pabrik ini tidak bisa secara langsung kita identifikasi berapa sih besarnya listrik untuk satu unit pakaian, itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena ketika perusahaan membayar tagihan itu kan semuanya langsung jadi satu. Seperti ketika orang tua kalian bayar listrik di rumah, pasti tiap bulan kan misalkan bayarnya 100.000. 100.000 itu kan untuk pemakaian dari tanggal, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30.
Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kan kalian pasti tidak bisa menentukan berapa sih yang habis kalian pakai untuk diri kalian seorang, atau berapa sih yang habis terpakai untuk nonton TV aja. Nah, itu kan pasti sulit. Jadi untuk biaya-biaya ini biasanya perusahaan akan menggunakan taksiran untuk diaplikasikan ke produk yang dihasilkan. Berikutnya adalah persediaan dalam manufaktur. Kalau di perusahaan dagang, kalian mengenal ada persediaan, tapi hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Kalau di manufaktur, persediaannya ada 3. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku menunjukkan nilai persediaan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu waktu tertentu. Biasanya saya juga mengarah bahan baku yang ada di gudang pada tanggal laporan itu ada berapa sih? Nah, itu persediaan bahan baku. Berikutnya ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ini menunjukkan nilai persediaan dari barang yang masih dalam proses produksi pada saat tertentu. Jadi gini, pada saat perusahaan membuat laporan keuangan, misalnya per 31 Desember, itu tidak semua produk selesai diproduksi pada saat itu. Pasti di tanggal 31 Desember itu masih melaksanakan proses produksi. Nah, ada produk yang sudah selesai, dan ada produk yang masih dalam tahap pengerjaan. Produk-produk yang masih dalam tahap pengerjaan inilah yang disebut sebagai barang dalam proses. Nah, barang yang dalam proses ini tidak bisa diukur biayanya secara pasti, sehingga dalam barang persediaan dalam proses ini biasanya nilainya berupa taksiran. Dan yang untuk menentukan besarnya persediaan barang dalam proses tersebut ada beberapa metodenya nanti yang mungkin kalian akan pelajari di aplikasi manualnya untuk manufaktur. Berikutnya ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini menunjukkan nilai persediaan barang yang telah selesai dikerjakan pada saat tertentu dan siap untuk dijual. Jadi kalau di barang jadi berarti barang sudah selesai diproduksi. Nah, persediaan barang jadi itu menunjukkan nilai barang yang barang jadi yang sudah ada di gudang barang jadi gitu ya. Itu adalah macam-macam persediaan dalam manufaktur. Berikutnya yang akan kita bahas adalah daftar akun khusus untuk manufaktur. Daftar akun yang akan kita bahas ini hanya ada di manufaktur. Kalian tidak akan menemukannya di perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Yang pertama ada akun persediaan. Akun persediaan ini termasuk sebagai kelompok aset. Terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Berikutnya ada akun biaya produksi atau kelompok harga pokok. Nah, ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dibebankan, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan selisih harga pokok produksi. Nah, selain biaya ini mungkin masih ada lagi biaya produksi lainnya gitu ya, tergantung dari perusahaannya. Nah, sekarang kita akan lihat daftar akun biaya produksi
Untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja mungkin tidak terlalu sulit untuk kalian bedakan gitu ya, karena sudah pasti dari tadi penjelasannya juga sudah kita bahas. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah biaya overhead pabrik dibebankan dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di dalam perusahaan manufaktur, di awal sudah dijelaskan bahwa terdapat salah satu jenis biaya, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, dalam pencatatan transaksinya nanti, biaya overhead pabrik ini akunnya dibagi jadi dua, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Apa sih bedanya antara yang dibebankan dan yang sesungguhnya? Kalau biaya overhead pabrik yang dibebankan, itu berarti dia masih dalam tahap awal. Jadi semacam kalau kalian bikin anggaran, ini masih dianggarkan gitu, biaya overhead pabriknya nanti untuk memproduksi satu potong baju, biaya overhead pabriknya segini, misalkan 10.000 gitu ya. Nah, itu yang nantinya akan dibebankan kepada satu unit baju. Nah, sementara biaya overhead pabrik sesungguhnya ini merupakan biaya overhead pabrik yang benar-benar sudah keluar dalam proses produksi. Seperti tadi misalkan air yang sudah dibayar, listrik yang sudah dibayar, kemudian penyusutan gedung pabrik atau mesin. Nah, itu adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi sudah keluar, sudah dibayarkan oleh perusahaan gitu. Nah, bedanya tadi di situ. Kalau biaya overhead pabrik dibebankan berarti yang masih anggaran, diambil dari perhitungan anggaran, sedangkan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu diambil dari jumlah biaya yang benar-benar keluar, yang harus dibayarkan oleh perusahaan gitu. Terakhir ada akun selisih harga pokok produksi. Nah, akun selisih harga pokok produksi ini biasanya muncul untuk perusahaan yang menerapkan metode harga pokok standar. Jadi di awal dihitung dulu standarnya per unit itu sekian, kemudian di akhir nanti akan dihitung berapa sih biaya yang sesungguhnya. Perbedaan antara harga pokok yang di awal dengan harga pokok yang sesungguhnya itu disebut selisih harga pokok produksi. Nah, berikutnya kita akan membahas menu akurat untuk manufaktur. Sebelum kita ke sini, yang tadi sudah kita bahas tentang perusahaan manufaktur itu masih sangat sedikit sekali. Akan ada banyak hal yang kalian pelajari dan harus kalian pelajari terkait perusahaan manufaktur di dalam akuntansi manualnya gitu ya. Nah, kenapa kita membahasnya hanya sedikit? Karena kita lebih fokus ke softwarenya, dan seharusnya sih ya kalian itu sudah memiliki pengetahuan dasar gitu tentang akuntansi manufaktur ini sebelum kalian masuk ke dalam materi komputer akuntansi gitu untuk manufaktur. Jadi udah ada basicnya lah. Oke, sekarang kita akan membahas menu yang ada di Akuret yang khusus hanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah tampilan dari menu pabrikasi, modul pabrikasi yang sebelumnya tidak pernah kita jamah di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Jadi di modul pabrikasi ini ada formulir
formula produk, perintah kerja, pengeluaran bahan baku, produk dan bahan baku keluaran, biaya produksi, serta bahan baku. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah harga standar persediaan atau item standard cost. Harga standar persediaan ini tidak ada dalam modul pabrikasi yang tadi, tetapi ini bisa kita temukan dalam menu aktivitas, kemudian pabrikasi, dan pilih harga standar persediaan. Nah, tidak semua kasus itu menggunakan harga standar persediaan. Nah, kita lihat harga standar persediaan ini digunakan untuk membuat bill of material atau formula produk. Harga standar yang dapat diisi hanyalah barang yang bertipe bahan baku atau raw material dan bahan baku pembantu atau subsidiary material. Seperti dijelaskan tadi, kalau harga standar persediaan ini tidak semua memakai itu ya. Berikutnya ada standar biaya produksi atau standar conversion cost. Nah, ini adalah ikonnya yang biaya produksi. Jadi nanti kalau mau input standar biaya produksinya ada di sini. Nah, menu ini berupa form untuk mengisi standar biaya konversi. Nah, tadi seperti dijelaskan di awal, kalau penggolongan biaya itu ada macam-macam. Nah, dan ini adalah salah satunya, biaya konversi. Apa sih biaya konversi itu? Biaya konversi itu merupakan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, itulah yang dimaksud dengan biaya konversi. Kemudian menu berikutnya adalah rencana atau formula produk, bill of material atau singkatannya adalah BOM. Ini adalah tampilan ikonnya. Nah, formula produk merupakan daftar bahan baku dan juga formula produk setengah jadi berikut biaya-biaya atau conversion cost yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk, baik produk utama maupun produk setengah jadi. Berikutnya ada menu surat perintah kerja atau work order atau WO. Nah, ini ikonnya perintah kerja dalam bahasa Indonesia. Formulir ini dibuat oleh bagian perencanaan produksi dengan data yang didapat dari formulir status produk dan bahan baku atau product and material status. Dalam perintah kerja bisa dibuatkan lebih dari satu produk atau bisa juga merupakan proses dari permintaan pesanan penjualan. Berikutnya adalah pengeluaran bahan atau material release. Ini adalah ikon dari menunya. Formulir ini digunakan untuk mencatat pengeluaran bahan baku saat proses produksi. Menu yang terakhir adalah pengiriman hasil produksi atau product and material result. Nah, ini adalah ikonnya yang gambar seperti lemari tanpa tanda panah ya. Kalau tanda itu adalah gambar dari yang tadi di awal. Nah, formulir ini dibuat oleh bagian perencanaan produksi dengan data yang didapat dari formulir status produk dan bahan baku, produk dan material status. Dalam perintah kerja bisa dibuatkan lebih dari satu produk atau bisa juga merupakan proses dari permintaan pesanan penjualan. Nah, itu tadi adalah macam-macam menu pabrikasi di Accurate yang akan kita gunakan dalam perusahaan manufaktur. Kapan digunakannya? Nanti pada saat transaksi. Oke. Thank you for your attention. Bye bye.